kita butuh gol deh. Oh, ya. Butuh gol banget kan 1-0 ketinggalan. Ya. Hoki masuk, 2 back masuk. Iya. Brandon sama Si Ferrari. Brandon main di tengah. Tapi 2 ini yang di depan. Hoki di belakang. Aku tuh kayak, woi, belum kenal pemain apa gimana nih? Tukar aja salah satu gitu, Brandon dari belakang, Hoki yang siap untuk heading dari depan. Kenapa malah 2 ini Brandon jadi gelandang, Hoki di kiri, Ferrari di depan. Itu tuh aku nggak ngerti lagi tuh. Selamat datang di Versus! Program mempertemukan 2 sosok besar dalam argumentasi sepak bola. Sebelah kanan saya ada Coach Justin. Nah, Tepat waktu. Sekali doang. Dan sebelah kiri Belanda, Bos. ada apa ya kata lo? Inlander Mamat angkat diri. Betul. Sama kalian berdua telat sejam. 1 jam telatnya, nggak tanggung-tanggung. Sumpah, saya dulu pikir orang Eropa, kalau tinggal di Eropa disiplin. Semenjak ketemu Coach Justin, patah. Orang kita pernah di sini, beliau, sorry guys, baru bangun. Pernah kan? Iya, pernah. Ini macetnya gila sih. Gue dari mana aja? Sorry guys, gue keluar sini. Sempit banget guys. Gila. Nih lihat ya. Gila. Sambil kisah. Lihat. Gila. Lihat 2 inlander ini. Kalau telat nyalain orang ya. Bukan minta maaf tapi nyalain orang. Oke, kita masuk ke tema yang hari ini masih cukup fresh ya dari beberapa hari lalu, yaitu catatan besar Garuda Muda di ASEAN U23 Championship 2025. Dan gue juga disclaimer sekali lagi, kalau kedua sosok di kanan dan kiri gue ini memang sama-sama tidak dalam briefing, tidak ada tahu sama sekali temanya apa, jadi benar-benar gue tembak langsung hari ini di saat ini juga. Bahkan gue pun sebagai hostnya juga baru tahu di hari H-nya. Jam 4:30. Jam 4:30 kita take, jam berapa? Karena kan tadi Anda datang 4:30. Hei, Anda juga. Duluan gua mobilnya salah. Aku teriak, tungguin. Gua baru nyampe ada yang teriak, siapa dia teriak anjing preman, gua bilang. Ternyata minta tungguin dia. Mobil baru lagi keren amat. Itu mobil Pak Irfan. Oh, mungkin mobil baru. Dan ini kita juga sekaligus anniversary. Karena ini episode ke-50 Versus. Udah 50 nggak kerasa ya. 50 itu bukan anniversary. Oh ya, belum. Ya setengah lah. 50. Ya, kalau pacaran aja setiap tahun dirayakan, Mat. Anniversary, pacaran. Kita udah lewat masalahnya. Kita udah berapa? 5 emas 48. Kita emas nih. 48 weeks. Nah, itu 1 tahun. Iya. Ini berarti udah emas nih. Usia emas dari Versus. Usia emas. Kalau ya walaupun lebih kecil usianya dibandingkan. 50 ya, karena 58. Iya, kita jadi juga baru ulang tahun ke 58 ya. Kalau dibulutin ya kepala 6 lah dia. Iya. Oke. Lu berdua ketahuin gue, lu berdoa biar bisa seumur gue lo. Ya Allah. Ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Iya juga ya, karena rata-rata orang Indonesia umurnya paling berapa ya? 50-an, 60-an ya? Average Ya, 60. Dengan adanya junk food, Gue jadi 90 tahun gue. Ya, tapi kan emang lo keluarga lo. Amin. Keluarga itu yang umurnya 100 gitu loh. Parah banget. Nenek lu ya 100 ya? Ya, 104. Gila. Bukan, maksudnya keluarganya. Aneh kayak nggak suka orang umur Bukan, panjang. keluarganya panjang umur semua gitu emang. Ya kok parah banget kan? Ada kata parah banget tadi. Dia Bruce Willis, Die Hard. Die Hard dia, susah mati ya. Oke, sebelum gue masuk ke argumentasi coach dan juga Mamat, gue sedikit bacain background story ya. Karena skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam di partai puncak AFF kemarin setelah takluk 1-0 di kandang sendiri di GBK pada 29 Juli kemarin. Dan laga berlangsung sebenarnya ketat sejak awal, walaupun memang chance-nya nggak banyak, tapi juga ya itu aja alot di tengah. Dan anak asuh Gerald Vandenberg berhasil unggul dalam penguasaan bola, tapi kalah efektif dari Vietnam yang justru bisa mencuri gol kemenangan lewat kemulut-kemulut di kotak penalti dan membungkam 30 ribuan fans Garuda yang hadir di GBK. Dan hingga edisi terakhir AFF U23, timnas Vietnam masih menjadi yang tersukses dengan total 3 gelar, sedangkan Indonesia hanya memiliki 1 gelar saja yang dapat pada tahun 2019 silam. Pelatihnya siapa, Mat?
Waktu AFF 2019 juaranya. 2019 Indra Syafri satu-satunya yang pernah meraih Piala AFF di U23. Dan ajang AFF U23 ini menjadi modal penting bagi Garuda Muda mengingat sebentar lagi akan digelar pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September mendatang. Dan timnas U23 tergabung dalam grup J bersama Korsel, Laos, dan Makau. Nah, ini sekarang kita masuk ke topiknya. Catatan penting dan evaluasi bagi timnas Indonesia U23 usai gelaran AFF U23 pada beberapa waktu lalu itu ya. Sekarang kalian boleh buka dari whiteboard-nya masing-masing. Oke. Tuliskan masing-masing 3 poin evaluasi untuk skuad Garuda Muda di bawah Vandenberg dan tuliskan 3 poin positif yang bisa dipetik dari skuad Garuda Muda. Habis itu kita toss coin dulu. Wih, ada Beckham udah balik nih. 3 poin evaluasi untuk tim Garuda Muda di bawah Vandenberg dan 3 poin positif yang bisa dipetik dari Garuda Muda. Ini menarik karena pro dan kontra baru 1 menit 90 baru 1 menit setelah full time. Pro dan kontra di kolom komen-komen postingan PSSI, Pak Erick Thohir langsung bergejolak. Ada yang support, ada yang menyerah, ada yang pesimis, ada yang menghujat, ada yang tetap memberikan support sampai akhir. Nanti kita lihat dari Coach dan juga Mamat seperti apa argumentasi mereka dan point of view mereka terhadap skuad Garuda Muda di bawah Gerard Vandenberg. Bahkan kemarin gue sempat baca ada info di SEA Games ya, katanya kemungkinan, SEA Games ya katanya pelatihnya mungkin bukan Vandenberg yang megang, ya kan? SEA Games besok, SEA Games besok, Desember ya kan? Ya. Itu masih, wah itu agak kocak ya kalau misalkan ganti pelatih sementara bisa begitu ya. Ya mungkin SEA Games tidak terlalu penting, tapi kalau gitu kenapa sekalian AFF nggak dilepas sekalian kalau emang SEA Games tidak penting? Sudah. Nah, oke. Kita sambil nunggu Coach Yasin sebelum kita toss coin, siapa yang mau duluan? Sekarang koinnya apa? Ada Beckham. Oh, Beckham. Aduh. Udah balik ganteng Semenjak lagi. Beckham saya kalah terus. Nah, Saya menang terus. Karena Beckham ganteng, Mat. Iya. Dwi York ada nggak? York. Koin York. Belum ada yang Nico. Siapa namanya? Dwi York. Dwi York. Money York. The Dwi York. Dwi York. Ini gimana? Ngerti nanti ngomong sama dia. Dwi York. Bukan Dwi York. Anjay. Aduh. Coach Rifan akan menggendong Mamat ya nanti ngomong. Sastra Inggris. DO. Itu komponen yang bagus sekali untuk pegang. Sampai Westbrook kaget. Latihan? Oh, kata Westbrook apa tuh latihan? Dia ngomong latihan kan. Oh, training. Wih, sastra Inggris ngomong latihan. Training. Wah, kalau udah urusan Vandenberg dia langsung pakai bahasa Belanda tulisannya ya. Oh iya. Kita toss koin ke rutin biasa. Mamat. Kettle of Van Gogh. Mamat Beckham ya? Mengadeng. Aku ini Beckham lah. Beckham ya? Ganteng buat yang ganteng lah. Ganteng buat yang ganteng. Ya adalah memperbaiki masa depan. Biarin aja, biar happy dia. Beckham. Oke. Mamat mau duluan apa kasih ke coach? Duluan ya. Oke, kita mulai dari 3 poin evaluasi untuk skuad Garuda Muda. Poin evaluasi ya, dengarkan baik-baik saudara-saudaraku di luar sana. Sumpah kayak ini hari Minggu ya. Khotbah hari Minggu. Sumpah. Yang pertama ini ada 2, ini 3 poinnya 4 poin saya di sini bahkan. Wah, tambah. Bikin 4 ini semua ada 2 buat tim kepelatihan, yang 1 buat tim yang di atas kepelatihan lah. Tim pembinaan dan lain sebagainya ya. Pertama untuk Coach Gerald, saya mengerti sekali waktunya itu sempit. Ya, waktunya sempit mengumpulkan pemain-pemain. Saya paham sekali. Tetapi sebagai seorang pelatih ketika menerima sebuah pekerjaan sudah harus ambil tanggung jawabnya. Oke, jadi yang pertama harus yang dievaluasi adalah bagaimana hubungan antara Coach Gerald dengan skuad ini. Artinya dia harus mengenal lebih jauh satu-satu pemain-pemain yang dia pilih dan harus detail. Oke, itu yang kedua adalah taktikal kepelatihan. Ya, kita tuh mau main kayak apa? Long ball dari samping, umpan terobosan dari tengah, atau mau main kayak apa nih? Oke, ball possession kita unggul di
4 pertandingan semua kita ball possession di atas gitu. Tapi ball possession tanpa progressive passing is nothing, bro. Enjoy nothing, bro. Nothing here. Yeah. Saya ingat kata-kata dari sahabat saya, Apa itu? Justinus Ya Laksana, anjing. yang pernah mengatakan, apa hebatnya Granit Xhaka? Ya. Cuma pegang bola, betul pegang bola dia. Tapi dia passingnya ke samping, samping, ke ke belakang. belakang. Ya. Itu kata-kata beliau. Ya. Jadi betul Saka memang pegang peranan waktu itu di Arsenal. Ya. Tetapi Saka tidak melakukan progressive passing yang kita inginkan, ya kan? Jadi nothing itu semua. Yang ketiga, kedalaman skuad lini tengah. Betul memang Rivaldo Pakpahan cedera sebelum ke turnamen ini gitu. Itu salah satu kunci juga sebenarnya. Terus kemudian Arkan Fikri cedera di match kedua. Terus Tony Firmansyah juga cedera gitu. Nah, tapi kan holding atau di playmaker yang kita punya, kita berharap terlalu banyak ke Arkan. Ketika Arkan cedera, kita nggak punya lagi siapa di situ. Dion lah dicoba situ, Robbie Darwis lah coba turun di situ. Dan bahkan Donitri Pamungkas jadi pemain kreatif. Pemain kreatif harus press di depan, balik lagi terima bola awal. Jadi itu susah banget. Nah, ini yang berhubungan dengan yang keempat saya tulis. Ini bukan di Coach Gerald. Artinya data itu harus disiapkan oleh tim scouting. Tim di atasnya. Berarti kan sekarang Om Simon tuh udah ada. Nah, dan jajaran-jajaran kepelatihannya itu untuk memberikan nama-nama, memberikan video analisa dan lain sebagainya untuk Gerald karena waktu dia sempit. 3 minggu ya kemarin ya untuk2 mempersiapkan. minggu latihan kok nggak salah. Ya, itu 4 poin yang Dan nggak ada friendly match apa nothing. 2 minggu latihan langsung turnamen. Lo coach ada bantahan untuk Mamat atau lo punya point of view dari evaluasi sendiri? Evaluasinya Evaluasi ya. dulu, oke. Kurang kreativitas, terutama untuk create peluang. Makanya mereka mentok. Kedua, hampir kebanyakan pemain itu main aman, yaitu ke samping dan ke belakang. Padahal berapa kali ada temennya. Ini contoh yang paling bagus diberikan oleh Mamat, yaitu bedanya Granit Xhaka sama pas Thomas Partey masuk. Thomas Partey pegang bola berani kasih bola ke depan. Ini dipres dikit ke belakang, ke samping. Terlalu main aman, takut bikin kesalahan. Ketiga, fisiknya di babak kedua mulai menurun, passingnya mulai salah-salah semua. Karena fisiknya menurun. Tapi itu gue rasa lebih ke klubnya ya. Gitu, itu 3 poin yang... Tapi apa yang dikatakan Mamat betul. Walaupun gue cukup puas dengan performa ya. Nah ini kan yang kita bahas adalah evaluasi yang bisa ditingkatkan, yaitu kreativitas. Cuman setelah match ini kan mereka bisa evaluasi lagi. Makanya gue punya harapan bahwa harusnya menjelang Piala Asia, kualifikasi Piala Asia lebih bagus. Sementara minimal dari permainan ya, bukan menang kalahnya ya. Tapi kalau dari permainan kan sebenarnya kita ngomongin evaluasi ya. Kita dengarkan suara-suara netizen yang bilang kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, sebenarnya cara mainnya nggak terlalu jauh berbeda dari sisi pragmatisnya, long ball-nya, kebuntuan minim kreativitas itu katanya ada. Gue nggak setuju. Lo tuh nggak setuju sama suara-suara netizen seperti itu? Nggak. Mereka berapa kali melakukan long ball karena memang ada space di belakang. Dulu jaraknya besar, ngincer counter. Jarak yang ditempuh itu sangat jauh. Sekarang mereka bisa build up dari belakang. Walaupun kembali lagi, selama lu nggak bisa create peluang, nggak ada gunanya pegang bola. Tapi ini kan next step-nya harus dievaluasi, harus ditingkatkan. Minimal dasarnya sudah ada. Dan gue bilang berdasarkan sikon yang sangat padat, gue bilang gue udah cukup puas dengan catatan memang banyak evaluasi yang kita bahas tadi. Kalau Mat di bawah Vandenberg walaupun memang sempit, lo lihat ada perubahan identitas dari permainan nggak? Saya kurang puas ya. Saya kurang puas jujur nih. Yang pertama ini bukan hanya match lawan Vietnam. Kita lihat rentetan setelah dari Brunei. Kita susah sekali tuh menembus lini tengah. Malaysia 0-0, Filipina kita 1-0. Itu juga gol dari lemparan ke dalam juga kan. Press banget. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang waktu dulu. Abang-abang sekalian menertawakan saya. Ada satu masalah di tim kepala THN kalau dia baru adalah mengenal lawan. Lawan mengenal kita 100%, tapi kita nggak mengenal lawan. Kita nggak tahu Vietnam itu ciri khasnya apa. Kita nggak tahu. Tapi harusnya bisa dilihat di match sebelumnya kan mereka main 2 match ya. 3 match bahkan. Harusnya bisa dilihat itu. Betul, tapi Vietnam yang kemarin, Vietnam itu
ya disiplin Vietnam itu sama. Iya sih. Tapi gimana grendelnya mereka. Grendelnya betul. Geser kiri betul. kanan. Nah, itu tuh kemarin nggak ada sama sekali. Dan menurutku itu reaction football dari apa yang kita terapkan. Karena kita mau pegang bola dan mencari lubang. Sehingga mereka nutup semuanya di tengah. Sama kayak Thailand juga bertahan, mengincar counter. Tapi secara overall ya hanya kurang kreatif aja. Karena kita dapat 2 peluang. Kalau 2 peluang itu gol, terutama heading Raven itu harus gol itu. Real striker itu harus headingnya ke bawah itu. Tapi lu kan this kind of things happen. Raven this guy baru umur 19 tahun kalau nggak salah. Ya. 20 masih muda banget, nggak bisa semua salahin dia juga gitu loh. Tapi kalau penentuan taktikal pakai 3 center back, lu kan bilang 3 center back itu susah selalu bermain kan? Gue bilang 3 center back kemarin itu kesalahan. Nah kan, ini makanya evaluasi juga berarti. Iya, makanya taktikal. Kenapa kan? menurut lu apa yang kira-kira dilihat? Main kayak lawan Thailand. Atau karena memang kita tahu nggak ada Arkan Fikri, jadi nggak ada kreativitas, kita bermain numpuk lebih dalam. Lawan Thailand juga nggak ada Arkan. Iya. Gue rasa dia terlalu main aman, takut counter. Counter dari Vietnam. Padahal kalau gue bilang main kayak lawan Thailand aja, lebih bagus main lawan Thailand daripada kemarin. Tapi ada alasannya menurutku, ketika lawan Malaysia itu kalau finishingnya bagus kita kalah loh. Ya, Malaysia karena Malaysia dapat counter. Mungkin perubahannya dari titik-titik yang dia lihat itu, sehingga kita nggak bisa buru-buru nih. Kita harus pelan. Karena counter. Tapi lawan Thailand mainnya cukup bagus. Di babak kedua, coach. Babak pertama jelek. Babak pertama jelek. 20 menit pertama jelek. Habis itu kita bisa ngimbangin. Habis itu extra time 20 menit terakhir di babak pertama kita terus yang dapat setengah peluang. Setengah peluang, iya. Karena ya Thailand unggul, mau nggak mau kita shape-nya naik lagi gitu kan, sehingga Thailand terkurung. Tapi Thailand unggul kan di menit 40-an. Iya, maksudnya makanya di babak kedua maksud saya itu kita mulai menekan ke atas karena mau nggak mau tuh. Sama kayak Vietnam kemarin. Tapi penentuan dia mau main 3-4-3, 3-5-2 dan lain sebagainya, ya it's okay lah gitu. Dan kemarin kan Donitri itu jantung banget kan. Iya. Dan terlambat peralihan. Ini kalau mau tambah evaluasi satu lagi adalah selalu saya merasa itu terlambat ngambil keputusan atau merubah lah. Di babak kedua kan, babak pertama nggak jalan nih. Iya. Babak kedua kita kira ada perubahan kan. Ternyata enggak. Sampai menit 70 lebih ya. Iya. Saya tuh berkali-kali dari babak pertama bilang, Doni kembalikan ke posisinya, Doni kembalikan. Kita mau cari lubang nih di kiri kanan. Sementara di situ bukan orang yang kayak Donitri Pamungkas. Habis itu Donitri digeser ke sayap. Ke kiri lagi. Tapi menit 70 itu. Menit 70 terlambat menurut saya. Kombinasi di Amare Hanan yang paling bagus sih sebenarnya ya. Iya, Ezi Buffon cadangan. Buffon juga cadangan. Gue nggak bisa ikut diskusi ini masalah terlambat ya. Karena gue nggak tahu kualitas pemain yang ada di bench seperti apa. Gue kan nggak nonton Liga 1. Oke. Dan ini mayoritas pemain Liga 1. Bahwa Arkan Fikri sebagai satu-satunya pemain kreatif baru mesti masuk ke menit 80, mungkin itu masukan dari dokter juga. Karena dia belum fit kan. Tapi sekali lagi bahwa evaluasi ya, gue sebagian besar cukup setuju karena gue nggak tahu kualitas pemain seperti apa ada di bench. That's why gue nggak bisa ikut ngomong apakah telat atau tidak. Kalau masuknya Hoki menurut lu terlalu lama juga nggak? Karena daripada lo memaksakan Kadek Arel menjadi kayak striker bayangan, kenapa nggak Kadek Arel jadi back, ganti satu backnya dengan Hoki Caraka, dibanding lo sempat memaksakan ada Kadek jadi striker 10 menit terakhir ya, ketika Arkan masuk, terus kemudian ada Hoki, kita juga melihat di kotak penalti 2 orang juga gitu. Iya. Kadek mulai lebih main di belakang. Bener, justru yang masalah pemain tengah. Menurutku itu. Menurutku kita tuh terkurung. 5 pemain Vietnam lawan 3 pemain kita. Ya kan? Itu tuh terkurung. Bahkan 2. Nah, gimana cara membongkar berkali-kali dari kita ketinggalan? Saya tuh udah bilang, kita nggak bisa nih set buildingnya itu dari belakang. Harus ada satu holding yang turun ke bawah sehingga membuka ruang Vietnam tarik ke bawah kan. Akhirnya Arkan Fikri di 10 menit terakhir kan. Dia Dion dulu. Jadi menit 70 Dion dulu digeser. Tapi itu menit 70 yang kita udah panik dan segala macam. Kadek udah ke atas bla 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 gitu. Dan satu lagi di belakang itu ada Kakang, ada Kadek. Tapi build bolanya dari Ferrari. Nah itu Kadeknya di kiri justru ya. Apakah ini nggak mengenal pemain-pemain itu? Aku nggak ngerti juga ya. Apakah ada sebenarnya lebih takut ke Vietnam counter attack dan lain sebagainya. Orang terakhirnya harus siapa gitu-gitu.
Tapi menurutku kan tapi resiko secara overall counter attack Vietnam juga enggak biasa aja. biasa aja. Tapi itu efek domino, Coach. Cukup diredam. Karena kita nggak memberikan progressive passing yang kemudian salah. Iya. Sehingga nggak ada counter. Itulah, jadi bukan masalah pemain depan. Bahkan gue bilang dengan 2 back seharusnya nggak masalah. Yang jadi masalah pemain tengah. Bener-bener gue lihat tanpa gue tahu kualitas pemainnya ya. Pemain tengah itu nggak ada sehingga mau nggak mau mereka ke sayap. Ya. Dan terlalu bermain aman. Makanya gue bandingkan kemarin itu kayak Granit Xhaka yang main, bukan Thomas Partey. Kalau Thomas Partey yang main, berani trupas. Atau Rice lah ya. Atau Rice ya. Lah. Nah itu yang kita kurang, pemain tengah seperti itu. Nah sekali lagi, gue nggak tahu kualitas pemain kita seperti apa. Iya, tapi kan cukup. Oke lah, Dion beberapa kali melakukan kesalahan, tapi Dion pindah ke tengah, itu tuh merubah. Dion sama Robbie Darwish itu turun, jemput. Itu kan baru perubahan di menit 70. Maksudnya 70-an. itu yang disayangkan. Kenapa? Iya. Udah tahu mandek nih, tidak berubah. Iya. Doni Lo nggak menambah jumlah di tengah gitu. Sebelumnya tuh Doni, dan Doni tuh harus tugasnya ada press ke atas kan. Terlalu ke depan. Gue setuju bahwa perubahan itu telat. Bahkan gue bilang harusnya di babak kedua itu. Kalau si Tony emang cedera ya kemarin? Cedera. Walaupun ada di bench ya? Iya, tapi kan orang seperti Robbie Darwish, Dion itu bisa dimanfaatkan. Sekali lagi, kata-kata dari teman saya, Justin Laksana kan, pelatih itu harus memaksimalkan kapasitas pemain yang ada. Betul. Nah, sekarang pemain yang ada itu, ya apa yang mau Anda lakukan? Bener. Jadi ketika fail taktikal menurutku. Iya. Anti klimaks ya memang ketika orang kok malah di final malah pakai 3 center back pertama, kedua ketika lo ketinggalan lo lambat banget dalam mengambil keputusan untuk bisa ngambil inisiatif lebih. Gue rasa dia terlalu gambling dengan main 3 back. Harusnya tetap mempertahankan permainan lawan Thailand. Terlalu takut menurutku. Itulah efek tidak mengenal lawan. Sehingga terlalu takut. Vietnam ini hanya lihat dari 3 match. Vietnam ini counternya cepat, mereka itu efektif. Koci, 100 data back Vietnam, 100 kali tackling, 100 successful tackling. Strikernya 2 shot on goal, 2 gol. Iya, efektif banget berarti dia. Mungkin dari data-data yang ada, ini rawan banget kalau kita terlalu ke depan memberikan Vietnam itu. Jangan lihat data. Betul, makanya maksudnya melihat permainan juga emang Vietnam kayak begitu. Lebih percaya terhadap tim lu sendiri karena gue lihat 90 menit ya lawan Thailand itu cukup memuaskan. Vietnam atau Thailand nih? Lawan Thailand. Oh Thailand, oke. Sebelumnya. Makanya gue nggak nyangka juga permainan lawan Vietnam itu menurun dibanding lawan Thailand. Tapi sekali lagi di sisi lain kita nggak bisa punya parameter kayak di IPL atau match-match yang kita sering lihat. Ini pemain Liga 1. Kita tahu sendiri kualitas Liga 1 kayak apa. Tapi ini pemain mewah, Coach. Untuk usia muda, kan lawannya juga muda. Kita nggak lawan senior. Iya, betul. Untuk lawan Vietnam yang sekarang, untuk lawan Thailand sekarang. Bahkan Thailand itu udah bukan kalau lu bilang squadnya mewah lawan Vietnam maupun Thailand 20 menit pertama nggak kontrol pertandingan kita. Terlalu grogi, terlalu banyak salah passing. Jadi gue nggak tahu mewahnya di mana. Ya, atau mungkin secara taktikal juga nggak bisa memaksimalkan pemain juga. Gini, kalau lu bicara salah passing itu udah nggak ada hubungannya dengan taktikal. Iya, tapi kalau salah passing karena tidak ada pemain tengah, nggak pemain tengah Vietnam nggak memberikan lubang, pasti kita akan 10 kali salah 5 kali. Kemarin itu terutama lawan Vietnam ya, gue lihat kita terlalu grogi, terlalu ngikutin irama Vietnam yang direct football lah. Kalau itu saya lihat di lawan Malaysia. Kita terlalu ngikutin iramanya. Iya, itu di lawan Malaysia itu, Coach. Seandainya Malaysia itu efektif Vietnam, kalah kita tuh. Tendangannya juga kencang banget. Siapa yang Alwi? Siapa? Itu mungkin, nomor 7 ya, buset itu. Itu tuh kalau karena kita tuh, saya nggak tahu ya, Thailand, Malaysia mungkin menganggap kita itu paling diunggulkan juara ya. Jadi mereka mempelajari kita lebih gitu. Gaya mainnya sama, Coach. Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka kurung kita di itu karena tahu kita pegang bolanya itu back. Sehingga ya kalau back mau pegang bola sampai 90 menit silakan. Kita kurung di tengah mau apa? Nah, tidak ada planning keduanya dari Gerrard menurutku untuk oke, kita mentok nih. Kita mau ngapain ya ini? Nah, itu tidak ada. Nah, dan Doni Tri berapa kali kan bisa tembus di jantung pertahanannya Vietnam yang tidak dilakukan dari babak pertama sampai menit 70. Ya memang gue juga yang gue bilang mungkin mengecewakan buat supporter ya karena melihat secara generasinya nih dibanding sama Thailand sama Vietnam yang mungkin 5 tahun lalu
ini kita sebenarnya secara generasi di atas mereka menurut gue ya, individual ya. Iya. Secara generasi kita nggak ngeliat main Thailand dulu kayak si Chan Atip lah atau Vietnam yang zamannya ya 5 tahun lagi bagus-bagusnya gitu kan. Vietnam yang nguyen lagi bagusnya. Yang sekarang senior kan dulu di U23 itu kita makanya saya bilang ini kita tuh termewah sebenarnya. Generasi yang sebenarnya di atas ahead unggul lah dibanding dua pesaing kita. Makanya kalau lihat skuad kita juara nih gitu. Tapi ketika di situ, nah sama banyak pemain yang nggak bermain di posisi aslinya itu juga membingungkan. Iya. Kemarin ada eksperimen ya. Kadek main di kiri itu Ezi Buffon. Gue rasa ini jadi pelajaran juga buat pelatih ya. Betul. Sekali lagi, lu nggak bisa lu nggak bisa mau talent scouting gimana kalau mereka di latihannya tidak menunjukkan kualitas mereka ya susah juga. Lu cuma 2 minggu latihan, not even 3 minggu. Ya itu namanya evaluasi juga. Jadi ini memang proyek jangka panjang gitu loh. Ya, tapi memang harus belajar. Ini gue sepakat. Kan beda pelatih katanya. Iya itu enggak itu cuman gue nggak ngerti deh kalau sampai beneran jadi gue nggak ngerti deh. Untuk gue sih nggak make sense beda pelatih. Buat apa lo bayar pelatih mahal? Iya betul. Si games ya. Untuk gue nggak make sense. Sekalian lepas aja AFF bukan kalender FIFA gitu kan. Aku paling bingung dari Gerald ya. Ketika lawan Thailand, kita butuh gol deh. Butuh gol banget kan 1-0 ketinggalan. Hoki masuk, 2 back masuk. Brandon sama Ferrari. Brandon main di tengah. Tapi 2 ini yang di depan. Hoki di belakang. Aku tuh kayak, belum kenal pemain apa gimana nih? Tukar aja salah satu gitu, Brandon dari belakang. Hoki yang siap untuk heading dari depan. Kenapa malah 2 ini Brandon jadi gelandang, Hoki di kiri, Ferrari di depan. Itu tuh aku nggak ngerti lagi tuh. Aku ngerti taktikal dia butuh gol, harus ada 2 yang tinggi badan. Oportunis. Tapi kan Hoki itu juga tinggi badannya sama. Tinggi juga. Ferrari gitu. Tinggi juga. Ya, karena namanya hoki, dia dimasukkan untuk mau hoki saja. Aku nggak ngerti tuh apa yang terjadi tuh. Ya itu tadi dari sisi evaluasinya, yang jelas tadi mungkin bersabarlah buat para supporter timnas yang mungkin pengennya hasilnya instan, walaupun memang katanya prosesnya sudah dijalankan dari yang sebelumnya, tapi jangan disamaratakan lah, karena memang 3 minggu itu bukanlah 2 minggu bukanlah waktu yang cukup buat pelatih sejago apapun itu namanya tetap adalah instan yang memang sulit untuk pelatih sekelas apapun. Kita masuk ke bagaimana 3 poin positif yang berhasil dipetik dari Garuda Muda. Apa coach menurut lo 3 poin positifnya? Satu, untuk gue bisa build up. Jarang kita lihat tim kita bisa pegang bola. Itu aja untuk gue udah. Dan ini pemain Liga 1 semua loh. Bisa pegang bola kali. Kalau build up sih build up gagal sih. Gagal sih lawan Vietnam sih. Lawan Malaysia juga gagal menurutku. Bisa berani pegang bola gue setuju. Tapi kalau buat build up nggak gagal. Yang gagal itu kreativitas. Ya build up kan maksudnya kan ke depan kan coach. Iya. Cuman bisa setengah lapangan doang. Depan ke sayap juga kan. Lu sama aja ketemu nggak usah inilah. Timnas Belanda kalau ketemu Faroe Island atau apa, mau nggak mau ke sayap juga. Karena terlalu penuh di tengah gitu loh. Tapi tembus sayap coach. Kalau ini kan nggak tembus kan. Berapa kali tembus 2 kali lah soalnya. Enggak lah, lebih lah. Itu kesalahan Vietnam juga itu 1 kali salah passing mereka kita dapat di sayap. Rehanan itu kan. Enggak berapa kali kita sering menyerang dari sayap karena tengahnya penuh. Dan itu kreativitas kita udah bahas. Jarak antar pemain nggak terlalu jauh. Jadi nggak usah parkir bis lari-lari untuk bercounter. Untuk gue itu nggak banget. Terus serangan itu cukup variatif dalam arti nggak hanya tergantung dari satu sisi tapi juga 2 sisi. Semuanya bisa gerak ya. Itu semua bisa nyerang lah kasarnya begitu. Jadi gue tidak pesimis itu. Walaupun jelas kita sepakat ada hal yang harus ditingkatkan, ada evaluasi itu pasti itu. Itu 3 dari coach. Lo mau 3 positifnya? Kalau saya ke taktikal jelas enggak sama sekali. Bisa build up saya enggak. Karena itu bukan build up, itu pegang bola. Ball position pegang bola menurutku dan di garis pertahanan kita. Dan cara mainnya ke sayap long ball itu tuh taktikal. Itu tuh bukan karena kita mentok di tengah. Yang kedua jarak antar pemain dekat. Menurut saya enggak. Buktinya tengah dengan belakang itu jauh banget. Tengah dengan lini depan dekat. Iya. Tapi terlalu menumpuk kan jadinya kan. Ya ini berdasarkan lawan Vietnam. Kalau gue overall. Gue terutama Thailand lawan Vietnam lah 2 match itu. Lawan Malaysia, Thailand sama Malaysia, Filipina sama Thailand dan Vietnam. Gue nggak nonton 3 match itu. Iya, itu sama coach. Sama kayak begini itu sama aja. Jarak antara tengah dan belakang itu. Jadi itu bisa terjadi karena kita nggak punya holding yang bagus atau bisa terjadi juga karena ya
posisi nomor 6 diisi untuk press ke atas kan, ya Casemiro zaman Zidane lah. Nah, itu tuh jadinya jaraknya ini. Nah, jadi muncul positif dari saya itu yang pertama muncul nama-nama baru, kiper. Kita punya 3 kiper bagus tuh. Betul. Yang bisa kapan aja untuk jangka panjang Piala Asia lah, SEA Games lah, itu kita punya mau ganti-gantian silakan deh, 3-3 bagus gitu. Yang kedua, ini yang paling positif dan saya bahkan bingung kenapa. Lini belakang kita itu solid. Dan lini belakang kita itu dewasa banget. Kadek, Ferrari, sama Kakang itu tuh masa depan. Belum kita punya Brandon ada di belakang gitu. Itu tuh masa depan cerah di lini belakang gitu. Pengganti Rido itu banyak banget gitu. Walaupun mereka mungkin Kadek ya reguler di Bali United gitu, tapi sisanya juga on off. Ferrari ntar juga reguler di Bayangkara ya. Ya kalau Ferrari sih, Ferrari kan dia punya pengalaman U23 yang kita sampai semifinal, diberikan kesempatan ke sini oleh STI itu banyak banget gitu. Kakang juga tampil dewasa banget. Brandon itu saya kaget sebenarnya, Brandon sih. Bagus sebenarnya. Brandon juga coba bagus. Nah, jadi masa depan kita cerah di lini belakang gitu. Sama yang kedua, yang tadi itu kalau dari secara taktikal kita final kita butuh menang dan lain sebagainya. Tapi ada positifnya dari rotasi pemain ini, Dion bisa belajar bagaimana bermain di kanan. Ya pengalaman ya, kita udah kalah nih, kita gagal. Apa sih positif yang bisa kita ambil? Ya dia bisa, Doni Tri Pamungkas ada di posisi nomor 6. Jadi Gareth Bale dia lama-lama dia kan dari back kiri jadi striker. Perpindahan-perpindahan itu buat pengalaman yang kaya buat pemain-pemain ini, itu positifnya. Dari situ pelatih juga bisa ngelihat siapa yang bisa bermain di berapa posisi, siapa yang enggak gitu. Jadi enggak semua negatif kalau gue bilang, seperti yang para hatersnya fans nggak jelas ya. Nah, meski kita bisa dibilang mungkin meski kita tuh maksudnya lebih ke timnas ini ya, dibilang mungkin kurang efektif ya. Tapi sekarang permainan Garuda Muda mengandalkan passing-passing pendek dan penguasaan bola sangat jauh berbeda dengan kondisi mungkin ya 10 tahun 15 tahun lalu yang lebih banyak lewat lari-lari sendiri. Iya, betul. Long ball. Betul. Yang passingnya pun juga kurang akurat. Apakah ini menjadi pertanda bagus untuk ya progres kita ke depannya gitu? Ya, harus ada progres. For sure harus ada. Kalau nggak, dan semoga ada uji coba juga gitu loh. Karena itu sangat penting kan untuk memberikan kesempatan kepada pemain baru yang dia belum coba. Secara overall kalau gue lihat harusnya lawan di kualifikasi, gue nggak bilang lolos atau enggak ya, tapi dari sisi permainan harusnya lebih bagus lagi. Lomat, gimana ini event pertama loh. Jadi sekarang progres skuad U23 kita kan sekarang udah berani. Tadi position kita menang terus. Artinya kita udah nggak main yang model zaman kita dulu. Juga 7 doang. Shot on goal 2. Sama Vietnam. Iya sama. Dua-dua nggak ada banyak peluang juga. 30 sekian. Tapi attempts-nya 7, shot on goal 2, gol 1. Lebih efektif daripada kita. Lebih efektif, betul. Lebih efektif Vietnam gitu. Kita ball possession bisa 58%. Tapi tapi efektivitas itu kan kembali kalau gue bilang itu ke kualitas pemain. Sekarang kalau nggak pasang Jens Raven, lo mau pasang siapa? Oke, cara gue udah diberi kesempatan juga, ngerti nggak? Dan Raven ini gue bilang nggak kelihatan, tapi dia punya insting posisi dia itu bagus. Lawan Thailand 2 kali sentuh bola, 1 kena tiang, 1 gol. Kemarin dapat peluang besar. Nah, jadi untuk gue kita bisa kritik dia, tapi ya pada saat ini untuk gue dia yang terbaik. Di usia ini dia yang terbaik. Iya, betul. Nah, mayoritas pemain muda yang sudah berhasil menembus squad senior nih nggak ikut dalam kompetisi ini, termasuk kayak main-main kayak Marcelino yang masih bisa ada di U23, Ivan Riana, masih bisa. Strike masih bisa. Ini kan tujuan PSSI kalau gue lihat mereka melarang pemain yang udah main di timnas utama untuk bermain di. Apalagi nggak sesuai kalender FIFA kan? Iya, betul. Sekarang kan lagi libur. Ya, lagi off dan harusnya bisa kan. Cuman gue lihat jelas-jelas PSSI mau membentuk atau memberi kesempatan kepada pemain muda agar ke timnas seniornya itu lebih variasi lagi, lebih banyak opsi lagi. Lebih banyak opsi, lebih gampang. Maka dari itu gue nggak ngelihat ini juga sama PSSI dianggap terlalu serius. Kalau serius itu semua yang bisa main dari timnas utama diturunin. Kan faktanya enggak. Ya. Lo Mat, gimana melihat dari? Ya kalau saya dari dulu, dari zaman kita Benny Dolo, Rahmat Darmawan juga aku nggak setuju kalau pemain yang udah di senior itu balik lagi ke 23. Balik lagi itu nggak pernah terjadi di Eropa tuh. Siapa yang emang udah pindah ke senior, udah dipanggil timnas senior terus balik lagi di Piala Eropa. Ini yang kita harus appreciate dari Sintayong, gue bilang dia berani cut generasi sehingga anak-anak muda itu sudah bisa main di
di level tertinggi. But it's not good enough untuk pemain muda karena lu tetap butuh pemain senior. Ya itulah diaspora didatangkan. Jadi diteruskan bahwa kalau lu udah masuk senior nggak usah turun lagi ke U23. Artinya U23 ini murni untuk ajang ya ibarat uji coba lah. Makanya gue bilang AFF tahu sendiri pendapat gue tentang AFF gimana. Apalagi AFF ini AFF U23 ya. Apalagi U23. Yang penting mereka dapat kesempatan dan terbang. Kluivert dan Pastor dan lain-lain bisa melihat siapa yang eventually bisa masuk ke timnas senior. Contoh Donitri. Kalau gue bilang Donitri masukin ke timnas senior. Ya, Donitri dari U19 dari U berapa gue lihat ini pemain kapten dia. Kan? Iya, ini pemain keren. Bagus. Yang minimal ikut training campnya dulu lah, pelatihan seleksinya nggak dulu. Harus main, ikut aja. Iya. Bahkan bisa ngikutin nggak latihannya? Menurutku Ferrari kan udah 4 tahun terakhir ini dipanggil timnas senior terus. Harusnya udah nggak usah dipanggil deh yang ini. Gitu. Iya. Gimana proyeksikan Brandon? Cari pemain muda aja. Iya. Si KD Karel itu baru 20 tahun. Kemarin wawancara 20 tahun dan dia masih bisa 3 AFF tuh. Iya. Masih bisa enggak tuh. Justru kalau seandainya KD Karel ini masuk ke timnas senior, jangan pakai dia lagi. Iya, makanya Ferrari saya nggak setuju juga. Kasih yang Ferrari bener. Ferrari harusnya main di senior, bukan di situ lagi. Udah bisa. Walaupun umurnya masih bisa. Karena siapa yang akan ganti coba? Misalnya kayak Hafner cedera atau Jay cedera. Ya pemain yang udah pernah masuk ke timnas kan. Lu lihat Lamine Yamal yang udah di timnas senior. Dia itu baru 18 tahun. Di Eropa nggak pernah ada. Nggak pernah main dia. Di U21, U23 dia bisa main semuanya, tapi nggak dimainin. Chiesa itu U21-nya Itali. Gemilang banget kan. Abis itu kan ketika masuk dipanggil ke senior udah nggak pernah turun lagi. Pedri dan lain-lain nggak pernah dilakavi. Itu udah pemain senior nggak pernah diminta Pedri lagi. Pun ribut kan ketika dia main Olimpiade. Iya. Ini aset muda kenapa lagi harus main di Olimpiade kan? Spanyol ribut waktu itu kan. Nah, jalan ini harus kita ikutin. Makanya kalau AFF nggak begitu. Dari dulu tuh Boas ditakuti satu Asia ini. Tiba-tiba main lagi di U23 ini. Kenapa nih? Bener. Mau cari menang banget kayaknya gitu kan. Jadi untuk gua AFF itu nggak begitu penting. AFF U23 apalagi ya. Iya. Kalau gue sebenarnya pro kontra. Kalau senior menurut gue daripada kita penasaran terus sekali-sekali kasihlah sekalian full team buat menang gitu. Mungkin nggak full team banget ya. AFF senior. Oh AFF senior. Kalau U23 menurut gue gila loh kalau memang kritiknya terlalu. Ini masalah generasi. Iya nggak penting kalau ini. Tapi kalau senior mungkin ya udahlah kasih satu biar udah tuntas gitu masalahnya. Oke itu dia dari evaluasi dari Coach Justin dan juga Mamat termasuk juga poin-poin yang bisa dipetik secara positif dari hasil kemarin bersama Garuda Muda di bawah Gerard Fernando. Sekarang kita masuk ke dalam water break. Ini nih. Saya tunggu-tunggu nih. Water break ini ya kali ini harus bidding ya. Waduh. Bidding dulu. Kalau bidding Bapak ini suka mending AI ya daripada bidding. Nggak ada AI kali ini. Ini karena kita mau langsung tayang malam ini. Kita langsung pakai bidding-biddingan. Pertanyaannya adalah... Ya udah buat Mamat aja. Nama pesepak bola Indonesia yang terinspirasi dari pesepak bola dunia. Jadi Pak, minjem nama pemain bola dunia. 3. Bisa 3. Lu bisa berapa? 4. 5. Bisa 5. Bisa 6. Paling enggak lu. 6 berapa? 7. 7. Ambil, oke. Bentar ya. 7 dari Mamat. Kita mulai berapa? 20 detik dari sekarang. Buffon. Ya, tuh 2, 3, 10, 18, 13, 21, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Robbie Darwish. Enggak dong, 5 bukan pemain dunia. Ngawur, enggak boleh. Masa udah? Ya. Ini 20 detik ya Allah, kemarin 30, kok makin dikecilin ya? Perasaan makin dikecilin, kemarin 30, ini 20. Masih ada nama Beckham Putra, Gianzola, terus juga Ronaldo Kuate sama Mario Jardel ya, itu mungkin yang... Ronaldo Kuate nggak terinspirasi dari Ronaldo, emang nama Brazil. Emang nama Brazil. Berapa banyak orang Brazil nama Ronaldo? Oke, Mamat gagal, berarti sekarang poinnya lari ke Coach Justin. 1-0 buat Coach Justin. Sekarang pertanyaan kedua. Pemain Brazil yang bermain di Liga Belanda, Coach, bisa berapa? Aduh, buset.
Lo kan era divisi banget, Coach. Lupain dulu lah. Pemain Brazil 4. Ambil. Oke. 20 detik dari sekarang, mulai. Main Brazil Liga Belanda, Coach. Ronaldo, Romario, Dari dulu. Neres. Iya, Bangsat lah. Dari dulu Ronaldo, Romario, Anthony, Neres. Sudah Empat. Bajingan kalau saya bisa. Pemain Brazil yang bermain di Liga Belanda. Ya Allah, saya kira musim ini Tuhan. Ini bakal Udahlah, nggak usah ngeles lah. Bidding. Yang ketiga lu ambil. di sini bakal ada Henrielho Gomez kiper Spurs tuh kan lo. Ada kiper PSG kan dia. Oke, 2-0 buat Coach Yasin. Sekarang 3 doang kan? Pemain PSV banyak banget pasti menang dong. Brazil semua. Ada Alex, ada pemain PSV banyak banget itu. Oke, yang ketiga. Apa lu nggak usah banyak alasan lo. Pemain Inggris yang bermain kemarin, bentar. Kemarin giliran saya pos all time. Musim ini tiba-tiba giliran ini musim ini all time. Bangke. Pemain Inggris yang mana abroad, Mat? Berapa berani? Sepanjang masa. Sepanjang masa. Bilang jelas. All time. 2. 3. Dikit amat anjing. 4. 5. 7. Ambil. Oke. Gas. Udah langsung. Rashford, McManaman, Gascoigne, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, Bellingham, 7, Sancho, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beckham on. Udah habis kali lu. Lu kan Dia 7. sebut. Iya kan Lu 7 sebut. kan? Lu Baru 6. Baru 6. 7 udah. Enggak, Bellingham kan 2. Bellingham kan 2. Iya. Tapi kan dia sebut dulu. Ini sebut dulu baru rubah. Udah habis waktunya. Ya Allah Akbar kan ini. Udah habis waktunya. Tutup 2-1 buat Coach Yasin. Olsen Gallagher, Sancho. Dia ngomong Bellingham, tapi cuma 1 Ada Bellingham. 2. Ya, sebut Bellingham 2. Karena Kunjuripa bilang 2. Bellingham ada 2. Iya, karena Kunjuripa bilang 2 baru ingat. Oh iya 2. Jobe sama Joe. Ya, dalam Yang penting kalah. ya, kali ini. Dalam waterback kali ini dimenangkan oleh Coach Yasin dengan skor 2-1. Setelah 3 kemenangan dengan poin 0, AI lagi balik. AI sebut kita. Dari episode selanjutnya pakai AI lagi. Iya. Kita sedikit review dikit tadi pembahasan kita terkait catatan penting dan evaluasi bagi timnas Indonesia U23 kemarin pasca AFF. Versi Mamat evaluasinya adalah hubungan pelatih dan pemain itu harus lebih bagus karena mungkin juga dengan masa waktu yang singkat harus saling mengenal termasuk karakternya, posisi bermain terbaiknya di mana. Mungkin kemarin belum terlalu paham jadinya banyak eksperimen-eksperimen yang ternyata mungkin harusnya bisa lebih baik ketika di posisi aslinya. Kedua, tentukan taktik permainan. Ini juga mungkin taktik yang ingin bermain, apakah bermain counter, bermain reactive football, atau memang bermain lebih possession football yang memang lebih banyak variasi menyerangnya. Kemudian, kedalaman lini tengah ini menjadi evaluasi dari Mamat, karena mungkin kedalaman lini tengah kita ketika nggak ada Arkan Fikri sangat-sangat kerasa ya. Bahkan sampai harus memajukan seorang Donitri menjadi pemain relatif di sana. Terus juga tim scouting versi Mamat harus memberikan rekomendasi nama dan analisa di saat memang waktunya singkat buat Vandenberg yang memang biar dia lebih mudah pekerjaannya dalam waktu yang singkat itu. Kemudian versi Coach Yasin, kurangnya kreativitas dan juga chance selama kemarin gelaran AFF dalam skuad Gerard Vandenberg. Kemudian terlalu main aman sehingga passingnya hanya ke belakang, ke samping. Ini seperti kita mungkin nonton MU di era Amorim ya. Cuman ke back sayap tapi udah. Tapi kan Ahmad Diallo bisa di ujung. Iya, tapi peringkat 15 ya. Tenang, gue mau. Tahun depan naik 14. Anjir, naik 1 peringkat. Kemudian fisik menurun di babak kedua, mungkin yaitu karena faktor yang juga sangat singkat sehingga belum ada latihan fisiknya juga masih kurang. Kemudian 3 poin positif yang berhasil penting dari skuad Garuda Muda versi Mamat, muncul nama baru yang bisa dicoba-coba karena mungkin juga keterbatasan akhirnya muncul nama-nama baru. Terus juga lini belakang solid, kita sangat kokoh kemarin, masuk kiper kita menjadi kiper terbaik kemarin kan di AFF. Kemudian pengalaman dari rotasi pemain ini dengan kemarin coba-coba variasi, mungkin juga pelatih belum kenal, tapi akhirnya muncul pengalaman dari rotasi pemain-pemain di posisi yang berbeda-beda. Kemudian dari versi coach, yang cuma 1 tadi, bisa bermain build up. Yang kedua, jarak tidak terlalu jauh. Ketiga, serangan variatif. Serangan variatif dan juga jarak tidak terlalu jauh. Ini yang tadi sempat juga
argumentasi juga sama Mamat. Sebenarnya jaraknya agak terlalu jauh di lawan Malaysia, Filipina dan juga ya itu Thailand. match yang gue nggak nonton. Dia coaching nggak nonton. Sementara dari Waterbury kali ini menangkan oleh coaching dengan skor 2-1. Kita lihat apakah Mamat bisa membalas di episode selanjutnya. 3 kali. Enggak, bohong. Ada rekaman. Enggak, sekali doang. Dan lagi, buat Sobat Sporty kalian bisa tulis di kolom komen topik apa yang ini kalian bahas agar bisa diperdebatkan dan juga bisa menarik buat kalian di pembahasannya yang bisa diargumentasikan. Sebagai penyintas sepak bola, boleh tulis topiknya di kolom komen, kalian ingin apa, nanti kita akan pertimbangkan untuk menjadi bahasan kita di episode selanjutnya. Dan kita akan ketemu lagi di episode versus berikutnya. Sampai ketemu semuanya, thank you Coach Justin, dan juga Mamat. Thank you Sobat Sporty, bye-bye!